Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Suryanova Garini dan rekan saya Firda Widyasari, Gita Diafatul Jannah, dan Hafizah Fahira Hasan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asam amino. Outline yang akan kami bahas, yang pertama asam amino, yang kedua jenis asam amino, yang ketiga metode asam amino, yang keempat manfaat dari asam amino. Asam amino merupakan salah satu dari 20 jenis monomer yang paling umum digunakan dalam pembentukan protein. Pada umumnya, asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Selanjutnya ada jenis-jenis asam amino yang akan dijelaskan oleh Firda Widyasari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Jenis asam amino esensial yaitu lisin, leusin, isoleusin, dan valin. Yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Jenis asam amino non-esensial adalah alanin, asparagin, asam aspartat, dan asam glutamat menurut Sudiotama AD 1985. Next yaitu asam amino terdiri dari yang pertama valina, yang kedua leucina, yang ketiga isoleucina, keempat threonina, 5 metionina, 6 fenilalanina, yang ketujuh triptofan, 8 lisina, 9 arginina, dan 10 histidina. Asam amino berdasarkan bentuknya. Protein tersusun atas 20 rangkai asam amino. Asam amino berada dalam bentuk bebas atau terikat, yaitu pada rantai peptida dan protein. Yang pertama, asam amino dalam bentuk bebas dapat diukur dengan metode volumemetri dan spektrofotometri. Yang kedua, asam amino dalam bentuk terikat dengan protein atau campuran senyawa lain dapat menggunakan metode kromatografi. Asam amino di alam ini konfigurasinya selalu sesuai dengan L-glyceraldehida. Asam amino, terutama alfa amino dari asam karboksilat, terbentuk dari hidrolisa protein. Yaitu uji ninhidrin. Uji ninhidrin merupakan uji umum untuk protein yang spesifik untuk asam amino. Ninhidrin adalah suatu reagen yang berguna untuk mendeteksi asam amino dan menetapkan konsentrasinya dalam larutan. Apabila bereaksi dengan asam amino akan menghasilkan zat berwarna ungu. Selanjutnya yaitu ada langkah kerja uji ninhidrin. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya terdiri dari tabung reaksi, pipet volume, gelas beker, serta penjepit. Untuk bahannya susu skim 2 ml serta ninhidrin 2 ml. Selanjutnya langkah kerja yang pertama, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml menggunakan pipet volume. Lalu tambahkan ninhidrin sebanyak 2 ml ke dalam sampel. Kemudian masukkan sampel ke dalam gelas beker yang telah terisi air panas selama 10-15 detik dan amati hasilnya. Yang keempat, pada sampel susu skim yang semula berwarna bening setelah dipanaskan warnanya berubah menjadi ungu pudar. Berikutnya ada manfaat asam amino untuk kesehatan, di antaranya ada membantu meningkatkan proses detoksifikasi amonia oleh hati, memastikan keseimbangan gen nitrogen yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem reproduksi, selanjutnya menyehatkan kulit, rambut, dan kuku, memicu pelepasan insulin sehingga membantu keseimbangan tingkat gula darah, merangsang produksi hormon pertumbuhan dan memperkuat tulang, dan yang terakhir ada membantu menjaga kesehatan jantung dan untuk membantu menghindari depresi serta meningkatkan daya ingat. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu semakin pekat warna ungu yang ditimbulkan maka semakin banyak asam amino yang terkandung di dalamnya. Untuk sarannya sendiri yaitu tidak boleh terlalu lama menyimpan sampel yang didiamkan oleh ninhidrin, akan menyebabkan kesalahan atau ketepatan hasil percobaan. Dan yang terakhir, harus mengecek kesempurnaan air panasnya sebelum melakukan pemanasan. Sekian penyampaian yang telah kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.